Oke, selamat pagi anak-anak. Baik, terima kasih atas sambutannya cukup baik hari ini. Baik, apa kabar kelas 9, 8? Ya, luar biasa. Apa kabar sekali lagi? Oke, luar biasa. Bapak harap luar biasanya sesuai dengan suaranya ya. Artinya suaranya nyaring, semangatnya juga harus kuat atau keras ya. Baik, sebelum memulai pelajaran, silakan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Oke, terima kasih ketua kelas sudah memimpin doa kita pada hari ini. Semoga pembelajaran kita hari ini diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Baik, sebelum memulai pelajaran, Bapak minta tolong kebersihan kelasnya, ya baik sampah, kemudian kerapian. Silakan yang masih dasinya belum terpasang, masih belum rapi, rambutnya masih gitu, silakan sekarang dirapikan. Yang masih ada sampah, silakan dibuang ke tong sampah. Ya. Periksa di bawah-bawah ada sampah, tolong dibuang ke tong sampahnya. Ya, silakan. Ya, silakan. Dasi yang masih belum rapi, silakan dirapikan. Sudah? Yang sudah boleh kembali ke tempatnya masing-masing. Oke, sudah? Terima kasih. Ya, kalau sudah rapi berarti kalian sudah siap untuk mengikuti pelajaran matematika hari ini. Sebelumnya Bapak ingin mengecek kehadiran kalian. Siapa yang tidak hadir hari ini? Jerry, Reno ya, Reno sama Jerry. Oke, dua orang yang tidak hadir. Baik, terima kasih. Hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran matematika kita, yaitu tentang apa? Volume, kubus, dan balok. Baik. Nah, volume, kubus, dan balok hari ini kita akan mempelajari secara detail, ya, secara detail dengan cara melakukan diskusi kelompok. Ya, diskusi kelompok melalui LKPD, kemudian nanti ada proses presentasi di situ. Nah, model pembelajaran yang kita gunakan adalah model problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah. Jadi nanti kalian akan Bapak berikan berupa masalah-masalah dalam bentuk soal. Baik, sebelum memasuki pelajaran, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, tujuan pembelajaran adalah melalui penerapan model problem based learning atau PBL. Peserta didik diharapkan memiliki pengetahuan tentang yang pertama, menemukan rumus, ya. Yang kedua adalah menghitung volume bangun ruang sisi datar, yaitu kubus dan balok. Kemudian yang ketiga, terlibat aktif dalam diskusi dengan penuh disiplin dan bertanggung jawab, serta terampil dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan volume bangun ruang sisi datar, kubus dan balok. Jadi ada 3 penilaian yang akan Bapak ambil hari ini. Yang pertama, penilaian pengetahuan, ya. Kemudian ada penilaian sikap. Nah, artinya ada sikap-sikap yang akan Bapak nilai di sini. Bisa dibaca di situ kan? Ada disiplin, ada bertanggung jawab, ada terlibat aktif, dan juga ada nilai keterampilan dari hasil diskusi kelompok yang kalian laksanakan. Baik, sedikit Bapak akan menggali ingatan kita tentang materi-materi sebelumnya. Nah,
Jadi sebelum kita mempelajari volume kubus dan balok, nah Bapak ingin bertanya, kubus itu terbentuk atas bangun datar apa? Kubus terbentuk atas bangun datar apa tuh? Sekelilingnya itu. Bangun datar apa? Iya, segi 4. Ya, persegi. Nah, kalau balok itu terdiri atas apa saja selain persegi? Ada persegi panjang. Nah, utamanya nanti kita akan mempelajari tentang volume, kubus, dan balok. Nah, manfaatnya kita mempelajari ini, nanti setelah ini kalian akan bisa memahami apa sih yang dimaksud dengan volume itu. Nah, volume ini sangat banyak sekali manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, banyak sekali. Nanti kalian akan menggali sendiri berdasarkan hasil pengerjaan tugas hari ini. Baik, demikian untuk langsung saja kita pada masuk materi yang akan kita bahas hari ini. Ya. Nah, pertama adalah menemukan rumus volume kubus dan balok, kemudian menghitung volume kubus dan balok, yang terakhir pemecahan soal terkait volume kubus dan balok. Nah, jadi Bapak akan mengukur kemampuan kalian dulu. Jadi seberapa besar kemampuan kalian terhadap materi yang sebelumnya, artinya materi prasyarat tentang volume kubus dan balok ini dengan satu buah tes. Ya. Silakan siapkan kertasnya 1 lembar. Boleh diambil dari buku kosongnya ya. Soalnya mudah, pilihan ganda. Nanti ada waktunya ya, penjawabnya ada 10 soal. Silakan disiapkan. Oke, soalnya nanti tampil di layar. Silakan nanti kalian jawab, cukup menulis A, B, C, atau D saja dari soal. Soalnya satu soal waktunya 1 menit. Nah, boleh disiapkan coretannya dulu, karena soalnya ada juga yang menghitung. Boleh sambil coret-coret. Siapkan juga coretan, siapkan 1 lembar kertas untuk menjawab. Oke, silakan. Tulis namanya, jangan lupa. Tulis nama. Namanya. Tulis nama. Ya. Soalnya ada 10 pilihan ganda, cukup ditulis jawabannya saja. Satu misalnya apa? A atau B atau C gitu ya. Oke, sudah siap belum? Sudah? Sudah ya? Oke, kalau sudah siap, kita mulai tes kemampuan diagnostik hari ini ya. Oke. Ya, ini soal pertama. Nah, waktu terus berjalan. Silakan dibaca. Ini kalau habis waktunya jadi biru ya. Kuningnya jadi biru. Silakan jawab. Silakan dipilih A, B, C atau D. Waktu terus berjalan, sudah separuh waktu, setengah. Ayo, silakan. Cukup menulis A, B, C atau D saja. Kelihatan jelas ya soalnya ya? Oke, 5 detik lagi. Sudah? Sudah menjawab semua ya? Sudah ya? Oke, kita lanjut soal kedua. Ya, silahkan. Ciri-ciri persegi panjang. Apa ciri-cirinya? Yang bukan ciri-ciri persegi panjang. Kan?
10 detik lagi. Silakan dijawab. Lima, 4, 3, 2, 1. Habis waktunya? Sudah dijawab semua? Oke, lanjut soal ketiga. Silakan dijawab. Nah, ya, silakan. Ini soal hitungan ya. Nah, ayo apa yang harus dihitung nih kira-kira? Ini pelajaran di kelas sebelumnya. Yuk. Oke. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Udah semua? Udah. Oke, mantap. Ya, lanjut. Nah, ayo. Lima, 4, 3, 2, 1. Ya, habis ya waktunya. Dari tulis jawabannya. Oke, lanjut nomor 5. Oke, silakan. Jawab sesuai jawaban masing-masing ya, hati nurani masing-masing. Jangan terpengaruh oleh bujukan apa? Bujuk rayu setan di kiri dan kanannya. Ayo, silakan. Ya, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, lanjut. Silakan. Nomor 6.
Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Sudah? Oke, lanjut. Soal ke-7. Silakan dikerjakan. Oke, waktu habis. Lanjut. Soal ke-8. Ya, silakan. Jaring-jaring kubus ditunjukkan oleh yang nomor berapa? Jaring-jaring. Ayo. Oke. Soal ke-9. Silakan dijawab. Tuh. Oke, habis. Satu soal terakhir. Ya, ini soal terakhir. Silakan. Ayo, 5, 4, 3, 2, 1. Dan tulis semua ya. 10. 10 jawabannya. Ya, sekarang kita koreksi bersama. Silakan ditukar dengan teman sekelilingnya itu. Harus tukar ya, jangan koreksi punya sendiri. Ya, di sini Bapak nilai kejujurannya juga. Oke. Tukar ya.
Nama udah ditulis semuanya? Udah. Oke. Sudah? Oke, kalau sudah ditukar, lihat yang kalian koreksi itu punya siapa namanya, lihat. Udah ingat? Udah ingat. Nanti kalau Bapak nanya nilainya berapa, tolong dijawab ya. Oke. Nah, ini kunci jawabannya. Nomor 1 B, nomor 2 bebek, nomor 3 cicak, nomor 4 bebek lagi, nomor 5 bebek, nomor 6 domba, nomor 7 cicak, nomor 8 bebek, nomor 9 ayam, nomor 10 ayam. Ya, yang sudah boleh ditulis betulnya berapa? Gimana? Ya, 1 poin 1. Satu nomor 1 poinnya. Tulis betul berapa? Nanti Bapak absen satu persatu ya. Dah? Dah semua? Nih? Belum? Udah ya? Nah, kalau udah Bapak tutup nih layar ini ya. Ya. Andrianto berapa nilainya? Ya. Benar 4. Dea Amanda 1. Egyiane Egi. Hah? 7. Elizabeth Nova berapa? 3. Filipus Cardula 1. Francisco Torres. Hendrikus Welly. Levi. Yuspitio. Ezra Yuspitio. Jeremias berapa? 4. Jerry. Udah masuk ya? Kristiani Ella. 3. Pina. Terus Darman Doser. Hah? 2. Aduh, ngapa di korupsi itu nilai kawan? Reno udah masuk ya? Sophia. Tania. 4. Theodorus Rizky. 4. Viranika Meli. Berapa? 4. Will Gerson. Berapa? Oh. Ini ada satunya sebenarnya kayaknya. Ini kayaknya. Ini ya? Bukan. 0 ya? Yeri Lantur berapa? Hah? 2. Jordan. Berapa? 3. Oke. Terima kasih ya. Nah, ini udah kelihatan nilainya berapa? Ya. Ya. Jadi itu tadi tesnya. Silakan tesnya boleh dikumpulkan ke masing-masing ketua kelompoknya. Bawa ke sini. Dah semua ya? Oke, kita lanjut kepada PowerPoint kita. Nah,
Masih ingatkah kalian tentang kubus dan balok? Ini pernah kita pelajari di SD. Pernah SD kan? Pernah ya. Nah, Bapak ingin bertanya, coba sebutkan benda-benda di sekitar kita ini yang menyerupai atau berbentuk kubus dan balok. Apa? Meja. Meja berbentuk apa? Kotak. Coba ini, perhatikan. Ini kubus, ini balok. Apa kira-kira? Nggak harus di kelas ini. Apa saja? Yang ada di rumahnya mungkin. Kardus ya? Ya, kardus berbentuk apa? Balok. Apa lagi? Apa lagi? Selain kardus. Papan tulis ini apa? Balok. Sama enggak nih? Ini dengan ini? Berbeda. Ya, nah. Kalau ini persegi panjang. Nah, ada lagi? Hah? Kulkas ya. Kulkas berbentuk apa? Hah? Kubus atau balok? Hah? Kubus atau balok? Dia sama enggak sisinya semua? Ada yang panjang, ada yang pendek kan? Berarti dia termasuk di balok. Oke, terima kasih. Nah, berarti kalian sudah paham dengan apa sih bentuk kubus dan balok ya? Nah, di rumah ada banyak tentunya benda-benda ya. Oke. Kemudian kita sedikit bergeser ke materi hari ini. Nah, volume. Kita akan membahas volume hari ini. Apa sih itu volume? Nah, volume. Apa? Isi. Dari mana kalian mendapatkan isi? Siapa tadi yang menyampaikan? Ini siapa nih? Jerry. Apa Jer? Kenapa kamu menyimpulkannya isi gitu? Apakah dengan melihat gambar ini tadi? Iya ya. Oke, kita lihat. Kalian pernah lihat ini kan? Minuman kotak seperti ini kan? Ini teh botol tapi bentuknya kotak. Kan aneh nih ya. Harusnya dia botol kan? Nah, dia berbentuk apa ini? Berbentuk apa? Balok. Nah, di sini tertulis ada 330 ml. Apa sih 330 ml ini? Hah? Isi apanya? Airnya kan? Air tehnya itu 330 ml. Nah, jadi volume itu apa? Silahkan dibayangkan dulu ya. Nanti kita akan sambil mengerjakan tugas. Nah, jadi dari sini Bapak sudah memberikan gambaran kalian apa sih volume gitu ya. Nah, sekarang silakan kalian simak video ini. Lala dan sisi sedang mandi hujan bersama di halaman rumah. Di halaman tersebut terdapat sebuah ember yang penuh dengan hujan. Kemudian Lala mengajak sisi untuk berlomba memasukkan air dari ember ke dalam gelas yang sama besar, yaitu 100 ml. Lala dan sisi menggunakan sendok yang berbeda. Lala menggunakan sendok makan untuk memasukkan air ke gelas, sedangkan Jerry menggunakan sendok teh. Nah, di sini ada perbedaan. Lala dan Sisi ya. Lala pakai sendok makan besar. Sisi menggunakan sendok teh. Kira-kira kalau mereka berlomba, siapa yang menang? Lala atau Sisi? Lala ya, karena sendoknya lebih besar. Otomatis tampungan airnya juga lebih besar. Oke, lanjut. Kita semua tahu kalau sendok makan berukuran lebih besar dibandingkan dengan sendok teh. Banyaknya air yang akan dimasukkan ke gelas bukan sama. Tapi karena sendok yang dipakai Lala lebih besar, maka Lala akan memenuhi gelasnya lebih cepat dibandingkan Sisi. Dalam hal ini, kita dapat menyebutkan air yang berada di dalam gelas dengan sekitar volume air. Volume adalah penghitungan seberapa banyak ruang yang ditempati dalam objek. Objek di sini adalah air dan ruang yang dimaksud adalah gelas. Maka volume adalah banyaknya air yang dimasuk ke dalam gelas. Lala dan Sisi menggunakan gelas berukuran 100 ml. Jadi kita dapat mengatakan bahwa volume air adalah 100 ml. Dari penjelasan tadi kita mengetahui kalau volume pada setiap benda berbeda-beda. Kita bisa lebih banyak mempelajari volume di website dan aplikasi serius kelas 5 SD bab 2 tentang volume. Oke, nah itu tadi ilustrasi tentang volume. Bapak ingin bertanya kepada kalian,
Dari video ini tadi, apa yang bisa kalian simpulkan tentang volume? Coba silakan. Apa? Volume adalah seberapa banyak isi air di dalam ya gelas atau ruang. Ada lagi yang ingin menambahkan selain dari pendapat temannya tadi? Apa? Selain daripada apa tadi isi ya tadi katanya ya. Nah, airnya gitu. Ayo, ada lagi? Silakan. Hah? Objeknya air ya. Ini dalam hal ini objeknya air kan. Jadi objeknya bisa apa saja, bisa benda padat, bisa benda cair ya. Nah, jadi kita bisa disimpulkan apa? Volume. Yang sudah ada gambaran. Belum ya? Belum ada. Oke, kalau belum ada nanti kita akan bahas di dalam LKPD lebih jelasnya ya. Nah, kita akan menggali rumus dari volume kubus dan rumus volume balok di dalam kerja kelompok. Kerja kelompok ini akan Bapak laksanakan membagi kalian menjadi 4 kelompok ya. 4 kelompok, satu kelompok itu terdiri dari 5 orang. Ya, 5 orang. Nanti silahkan masing-masing bisa bergabung di kelompoknya yang Bapak sebutkan ini ya. Oke ya. Untuk kelompok 1 di sini ya, kelompok 1, Andrianto Fernandes, boleh bergerak. Sophia Fiona, kemudian Egiana Egi, dan Will Gerson. Satu lagi, Viranika Meli, ya di sini. Oke. Ya. Kelompok 2 di sini, Elizabeth Nova, kemudian Hezra Yuspitio, Tania, dan Hendrikus Levi di sini. Kelompok 2 ya. Kelompok 1, kelompok 2. Kelompok 3 di ujung sana, Jeremias Melkiasderi, Pina, kemudian Dea Mandasari, Filipus Kardula, dan Yeri Lantur di sana. Nah, sisanya di kelompok sini. Ya. Ya, ada kursi? Nih kursinya bawa. Sini siapa? Ada yang 6 kah? 1, 2. Oh ya, ini 1 orang laki-laki pindah sini berarti. Ini siapa namanya? Sini kamu pindah sini. Yang kamu situ. Ya, biar adil. Nanti kalau laki-laki semua bahaya. Oke ya. Jadi ini kelompok Bapak bentuk berdasarkan nilai kalian tadi ya. Ini Bapak acak ya, nilai hasil tes diagnostik yang Bapak lakukan tadi. Oke, kita lanjutkan. Nah, ada LKPD yang harus kalian kerjakan nanti di sini ya. LKPD ini adalah lembar kerja peserta didik, dikerjakan secara berkelompok ya. Satu saja per kelompoknya, nanti ada 1 orang sebagai notulis atau yang nulis, kemudian ada yang lain bekerja sama ya, mencari jawaban dari soal-soal di LKPD ini. Petunjuknya nanti silahkan dibaca di sini, berdoa sebelum mengerjakan ya masing-masing, kemudian diskusikan setiap permasalahan, kemudian jawablah pertanyaan yang tersedia. Nah, waktu pengerjaan adalah 30 menit dari setelah Bapak membagikannya. Ya, paham semuanya sampai di sini? Paham. Oke, Bapak bagikan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Oke, silakan didiskusikan dulu. Oke, Bapak juga akan memberikan alat bantu untuk kalian berupa alat peraga di sini, ya. Jadi nanti kalian langsung praktik di situ sesuai dengan soal yang ada. Ya, boleh diambil satu kelompok 1.
Nah, boleh dimulai. Tulis dulu namanya, siapa-siapa anggotanya. Oke, sambil Bapak jelaskan ya. Sambil Bapak jelaskan tadi di situ kalian sudah mendapatkan masing-masing mika ini kan? Nah, masing-masing mika. Nanti kalian akan mendapatkan kubus satuannya. Ini namanya satuan. Satu satuan ini satu buah benda ini. Ini disebut kubus satuan. Ya. Nanti dimasukkan sampai penuh. Sampai penuh ya. Nah, sampai dia penuh. Berapa maksimalnya muatnya di sini? Ya. Nanti yang kubus menggunakan warna oranye, yang balok menggunakan warna hijau. Nah, nanti silakan dihitung ya berapa lebarnya, panjangnya, sisinya ya, sesuai dengan kubus satuan ini. Kalau ini berapa nih? 1, 2. 1, 2. Berarti sisinya kolomnya 2, barisnya juga 2. Nah, seperti itu. Nanti diisi penuh ya. Oke, sambil praktek. Oke, boleh ambil yang oranye, coba ambil 8 dulu. Yang oranye ambil 8. Yang hijau juga ambil 8. Tolong ambil yang hijau nih, ambil 8. Ambil 8. 8 biji. Ya. Oke, dah. Nah, yang ini, yang hijau ambil 8, yang kuning yang oranye ambil 8. Ya. Terus yang ini juga ambil 8, ambil 8. Dah? Nah, ini ambil 8, 8. 8 biji semuanya ya. Dah? Dah ya? Oke, sekarang coba isi sampai penuh. Berapa? Berapa yang bisa tercover coba? Kurang ya? Kurang 1 ini. Ambil. Hijau kurang berapa kira-kira? Biar pas di bawahnya. Kurang? 4 ya? Oke. Yang ini kurang berapa? Kurang 1. Ini kurang 4. Sorry. Ini kurang 1. Oke, coba dipenuhkan seperti itu. Gimana? Ya? Ya? Oke, Bapak pinjam 1 ya. Nah, ini coba kita penuhkan 1 ya. Nah, ini dalam posisi penuh. Kalau dalam posisi penuh itu seperti ini. Nah, ini yang dinamakan dengan volume. Ya. Volume. Udah mulai tergambar belum? Kira-kira dari ilustrasi ini. Nah, kita lihat di sini. Bisa kita hitung nih jumlahnya. 1 buah ini kita hitung 1 ya. 1. Nah, kalau ke sini ini berapa? 3 kan? 1, 2, 3. Ke sini 3. Kemudian berarti di sini 3 dan di sini 3. Jadi ada di sini 3 kali 3 berapa? 9 kan? Nah, kemudian di sini berapa juga? Sama semuanya. Di bawah sama. Jadi apa yang bisa kalian simpulkan tentang bangunan ini? Rumus volumenya itu seperti apa? Total keseluruhannya ini berapa kalau dihitung?
berapa? Ini 9. Ini 9. Ini 9. Berapa semuanya nih? Berapa? 28? Hah? 20 tuh. 27. Nah, volume dari bangun yang Bapak pegang ini adalah 27. Dapat dari mana tadi 27? 3 kali 9. Nah, 3 kali 9. 9 itu sisi ini, ya kan? Sisi di sininya, ya kan? Berarti 3 kali 9. Sisi itu 9. Jadi rumusnya apa? Rumus volume kubus. Berapa? Ayo. Yang dapat 27 tadi, gimana ceritanya tuh? Nah, coba sekarang diterapkan di soal yang nomor 1. Oke, silakan dibaca. Yang bagian merorganisasikan masalah, kegiatan 1. Nah, terapkan di situ. Nah, silakan. Nah, masukkan. Berapa kotak? Nah, ayo, silakan. Itu ada gambar apa tuh? Milo kan? Nah, jadi pertanyaannya seperti apa? Berapa banyak Milo yang kira-kira muat di dalam satu kardus itu kan? Oke, silakan dibahas. Nomor 1. Ya, didiskusikan dengan teman-temannya. Silakan. Boleh dengan ilustrasi ini tadi. Bisa dipahami dengan ini tadi. Bagaimana? Coba, anggap ininya Milonya. Ya kan? Tapi mungkin ini beda karena ukurannya beda. Milonya di situ berapa? Kalau ini hanya 1. Silakan dibahas, diskusikan. Silakan, enggak apa, ngomong-ngomong ya. Jangan takut ngomong sama teman-temannya. Ya, berapa Milonya yang bisa muat di dalam satu kardus itu? Ya. Silakan ya. Yang aktif berdiskusi, jangan hanya melihat temannya ya. Bapak nilai juga keaktifan dalam kalian berdiskusi ya. Yo, silakan mengemukakan pendapatnya di teman-temannya. Ini bagaimana gitu. Berapa kira-kira yang muat? Ayo, silakan dicari. Waktunya 30 menit ya. Berarti ini ada berapa soal nih? Ada 2 soal. Artinya kalian akan, dan terakhir juga ada soal terakhir tuh. Ada soal uji pemahamannya. Ayo, manfaatkan waktunya dengan benar. Setelah itu, hasil kalian kerjakan itu nanti dipresentasikan ke depan. Siapkan 1 orang yang sebagai pembicaranya ya. Nah, ya, oke. Silakan. Makanya dikerjakan secara benar ya.
Sambil dibayangkan juga menggunakan ininya tadi ya. Bisa dibayangkan berapa gitu anunya. Kira-kira. Mirip kan perlakuannya kan? Nah, mirip. Nah, kalau ini penuh berapa nih? Kalau ini penuh berapa totalnya? Berapa? Sampingnya berapa? Depannya berapa? Atasnya berapa? 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 Hah? Hah? 20? 24. Dapat dari mana 24? 2 kali 12. Hah? 2 kali 12? 12-nya dapat dari mana tuh? Ya ingat, jadi kalau di dalam balok itu ada panjang, ada lebar, dan ada tinggi. Nah, mana yang namanya panjang, mana yang lebar, mana yang tinggi? Nah, apakah betul panjang dikali lebar dikali tinggi hasilnya 24? Coba buktikan. Nah. Berapa? Berapa? 30? 22? 22? Berapa? Ayo. Hah? 26? 36? Dapat dari mana 36? Berapa kali berapa tuh? Bisa jadi 36 tuh. Ayo. 23. 23. Dapat dari mana? 23. Panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya berapa? Hah? Panjang 4. Lebarnya? 2. Panjang 4. Lebar 2. Tinggi 3. 4 kali 2. 8. 8 kali 3. 24. Berarti volume dari ini 24. Ya. Nah gitu. Jadi dapat enggak rumusnya di sini? Rumus dari volume balok. Panjang kali lebar kali tinggi. Nah, kalau yang ini tadi, kalau yang kubus tadi, apa rumusnya? Sisi kali sisi kali sisi. Nah, S pangkat 3. Oke, dah silakan boleh diterapkan di soalnya. Yo. Ayo cepat, waktunya masih terus berjalan nih. 30 menit saja tuh. Udah paham belum dengan maksud yang pertama ini? Udah ya? Ini kardusnya ini ukurannya 40. 40 lebar, 40 panjang, artinya sisinya 40. Jumlah milonya itu 1 milonya 10 cm kan? Nah, jadi berapa banyak milo yang muat di dalam kotak itu? Itu pertanyaan pertama. Ah. Ayo. Yo berapa? Yo. Dijabarkan ya gimana dapat segitu gitu ya. Yo tulis silakan cepat ayo. Waktunya berjalan terus.
Nah, setelah menjawab yang Milo, kalian jawab ini yang bawah lagi. Yang ini, jawab di belakangnya. Nih, berapa jumlah kubus yang ada dalam kotak tersebut? Nih, kotak ini dihitung. Sama seperti Bapak jelaskan tadi. Nah, kalau mau dibagi boleh, dibuka staplesnya, bagi kerjaannya biar cepat. Boleh. Nah, boleh ya, buka ya. Nah, biar cepat kerjanya, biar semua ada dapat tugas. Nah, buka. Tapi ingat urutannya ya, jangan ketukar. Ya, kerjakan sesuai dengan ilustrasi berdasarkan ini tadi. Ya, gimana caranya? Yo. Ya, gimana? Di bawahnya sini. Nah, berapa jumlah kubus satuan dalam kotak tersebut? Ada berapa nih semuanya? Sama enggak dengan ini? Beda kan? Beda. Itu berapa? Iya, ujungnya. Ayo, nang main nang mana? Ayo. Yuk, diskusi, enggak apa-apa, ngomong enggak dengan kawannya.
Coba lagi. Sama kayak gini tadi caranya. Anggap ini yang oren-orennya tuh kotak-kotaknya dalam satu gitu. Berapa hitungnya nih? Ini berapa, ini berapa, ini berapa. Keseluruhannya berapa kira-kira dalam situ? Kalau ini kan 3, bisa kalian pakai rumus tadi kan 3, sepakat 3, berarti kan 3 kali 3 kali 3. Kalau ini berapa? 4. Ini berapa? 4. Nah, tinggal pakai S pangkat 3. Nah. Gimana? Yang ini udah diisi belum? Nah, jumlah kubus satuan iya, kolom. Kalau ini kolom, kalau ini baris. Kolom, baris. Nah, kolom nih yang bawah. Dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah sebut baris. Nah, ya. Apa tuh? Kalau ini cm. Ini cm. Nah, ini berapa jumlah kubus satuan? Oh, kubus satuan sama kayak gini. Ada berapa butir ya di sini? Gitu. Ini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Semuanya ada berapa tuh? Nah, ini kan 6. Sebaris ini 6. 6 kan? Kalau kalian hitung semuanya ada berapa tuh? Semuanya kotak dalam situ. Nah, ya. Dua kali. Nanti ya lo. Simpan enggak? Simpan. Ada. Lagi ngomong lagi buat hidup kan. Ya udah. Dah? Belum? Nomor 1 udah terlewat belum? Dah. Nah, ininya dah. Ini dah belum? Nah, ini dihitung nih. Ya, di situ. Di situ. Ah, situ jawabnya. Ayo dihitung ada berapa? Berapa nih kira-kira tadi nih? Isinya. Udah dapat? Hah? Berapa? 16. Nah, tulis berapa? 16. Berarti 16 milo gitu tulisannya. 16-nya dapat dari mana kira-kira? Nah. Apa tuh? Nah, baris tuh ini dari bawah ke atas. Kolom dengan baris harus paham ya. Kalau kolom tuh ini dari kiri ke kanan kolom. Kalau baris dari atas ke bawah. Nah, berapa baris? Berapa kolom? Tadi berapa baris? 3. Berapa kolom? 3. Kalau ini berapa baris? Berapa kolom? 2 baris, 4 kolom. Oke, nah lanjutkan.
Gimana? Berapa? 96. Tulis. Dan 6 itu dapatnya dari mana ya? Ini 96. Kubus satuannya. Kolom baris. Tinggi mana? Tingginya. Coba tunjukkan mana tinggi itu. Oh iya. Yo, gimana? Bagi tugas. Yang adil bagi tugasnya. Jangan saling menyalahkan ya. Apa masalahnya? Apa? 40 kali 30. Berapa? Carilah. Nanya Bapak. Ini sampai mana dah? Oh, soal terakhir ya. Ini ada satu kelompok udah mengerjakan soal terakhir nih. Ayo, cepat. Hah? Gimana? Baris? Baris itu nih. Dari atas ke bawah. Kolom itu ini. Kiri ke kanan. Tinggi di atasnya. Ya. Boleh dari belakang sini ya.
Gimana? Oh, itu kamu lihat kan? Ada tulisan 10 kan? Milonya ini 10 cm satu butiknya itu. Nah, kemudian kardus ini 40 cm sisinya, ke sini 40, ke sini 40, ke sini 40. Nah, pertanyaannya berapa banyak Milo ini yang muat ke dalam sini? Ah, ayo. Oke, waktunya 10 menit lagi ya. Ayo, cepat. 10 menit lagi. Habis itu siap-siap presentasi ya. Presentasi, siapkan satu orang siapa yang ditunjuk ya. Bapak jelaskan sedikit cara presentasinya. Nanti buka dulu dengan salam. Selamat pagi teman-teman. Nama saya ini mewakili rekan-rekan saya yang berjumlah 5 orang atas nama siapa-siapa saja sebutkan. Kemudian jawaban pertanyaan nomor 1 kami telah mendiskusikan. Yang pertama, berapakah jumlah kubus satuan yang ada di kotak tersebut? Kalian sebutkan berapa? Nah, sebutkan semuanya nih sampai selesai ya. Itu saja ya. Nah, nanti ada ditanggapi oleh pertanyaan dari rekan-rekan yang lain ya. Dia akan ditanyakan. Jadi boleh siapkan pertanyaan dari sekarang ya. Kelompok 1 yang wajib bertanya itu kelompok 2. Nah, dari sekarang mulai siapkan. Kelompok 2 yang wajib bertanya kelompok 3. 3 ya, sini ya 3 ya. Ini apa sini 3? 3. Kelompok 3 yang wajib bertanya kelompok 4 nanti. Siapkan pertanyaan dari sekarang ya. Nah, dan kelompok 1 ini udah ya, pas ya? Udah bertanya semua kan? Ya. Nah, kelompok 4 ditanya oleh kelompok 1. Oke? Ya, siapkan pertanyaan dari sekarang. Apa yang kira-kira kalian bisa tanya ke teman-teman kalian itu ya? Terhadap ini, jangan tanya yang lain ya. Misalnya siapa nama pacarmu, jangan kayak gitu nanyanya ya. Tapi seputar soal ini ya. Misalnya, kenapa jawaban kalian 16 gitu? Nah, kan dia mikir, ini 16 ini dapatnya dari sini, sini, sini gitu. Ya. Di sini siapa yang presentasi? Udah ada? Siapa? Dosen? Sini siapa yang presentasi? Hah? Oke, Baban. Siapa sini presentasi? Hah? Setelah. Pina kah? Pina. Sini siapa presentasi? Oke, ya. Yang lain wajib menyiapkan pertanyaan tuh ya. Ini tinggal menggunakan rumus tadi, rumus yang ada. Nah, ini apa? Pahami dulu soalnya. Gunakan rumusnya. Ini kiranya bentuknya apa? Bentuknya kubus atau balok? Ini bentuknya kubus atau balok? Kalau kubus gunakan rumus kubus, kalau balok gunakan rumus balok. Nah, rumus volumenya tadi ya. Apa rumus kubus tadi? Volume kubus? Volume kubus? Apa tadi? Itu balok. Kalau kubus apa? Sisi kali sisi kali sisi. Kalau balok panjang kali lebar kali tinggi. Nah itu ya. Lebar atau lebar? Lebar atau lebar? Apa gini masalahnya? Ini tulis ya nih. Berapa jumlah kubus satuan? Berapa semuanya nih? Hah? Yakin? Banyak nih. Berapa? Kalau itu masuk akal.
66 ya. Nah, terus nomor 2 apa? Berapa jumlah kubus dalam kolom? Mana kolom tadi kata Bapak? Kolom itu ini. Nah, bawah. Berapa jumlahnya nih? Semuanya nih. Kolom. Barisnya berapa? Ya, sisi kali sisi kali sisi. Ini bentuk soal ini apa soal ini? Oh, kalian ngerjakan ini. Nah, ini boleh diumpamakan seperti ini boleh. Oh, masih ada tabel perkalian nih. Belum hafal kayak. Dihafal ya. Nanti udah SMA malu tuh. Udah hafal perkalian. Dah, belum? Hah? Susah kah? Sebuah kardus adik, susun dari kardus kecil dengan besarnya 20 cm. Tentukan volume kardus besar dan kardus kecil. Berarti ada 2 volume yang kalian tentukan tuh. Kardus besar dan kardus kecil. Nah, tusuknya 20. Yuk jawab saja sesuai kemampuan kalian. Tidak apa-apa. Dah, belum? 5 menit lagi ya. Ayo. Jawab saja apa yang ada. Nah, nanti dipresentasikan pun apa yang ada gak? Balok apa? Balok apanya balok? Rumusnya kah? Volumenya, volume balok apa tadi? Ayo, panjang kali lebar kali tinggi. Yuk, 3 menit lagi. Ayo.
Dah? Belum? Udah. Apa tuh? Apa? Oke. Apa yang mau tanya? Belum kubus. Gimana tadi? Ada buku enggak dibaca? Ya. Jadi volume kubus adalah iya, di sini. Itu maksudnya volume kubus itu rumusnya. Rumus volume kubus apa? Tulis di situ. Rumusnya, bukan angkanya ya, rumusnya. Oke, siap? Dah? Dah ya? Belum? Belum. Oke, 1 menit terakhir ya. Dah, siapkan yang presentasi, siap-siap tampil. Ya, siap-siap. Nggak apa yang selesainya saja, nggak mesti habis. Semampunya saja. Karena waktu kita juga terbatas ya. Dah? Oke, siap? Siapa kira-kira kelompok mana yang presentasi duluan? Ya? 4. 1 atau 4? Oke, yang siap duluan ya, silakan. Yo, yang mau duluan maju silakan. Nomor 1 siap? Boleh? Tuh udah kelompok 4. Kelompok berapa? Rizky berapa? Nomor berapa? Kelompok berapa kalian? Maju. Silakan Rizky. Enggak apa. Enggak apa-apa. Yo, dah. Rizky, maju Rizky. Ya. Ini bagus. Iya. Sini ya, sini, samping. Sini boleh Ki. Dekat papan tulis Ki. Biar tampak layar Ki. Nah. Jelaskan Rizky, perkenalkan dulu Rizky anggotanya siapa-siapa saja. Kemudian jelaskan hasil presentasi kerjaannya. Dah. Ya, bentar. Dengarkan dulu kawannya ngomong ya. Oke, silakan Ki. Yang keras loh ngomongnya. Perkenalkan, nama saya Theodorus Rizky dan teman saya Ismaili Jordan Motoris Kristianiela. Oke. Pertanyaan nomor 1. Yang keras ngomongnya, yang keras. Pertanyaan nomor 1. Sebuah perusahaan akan memasarkan produk tersebut dikemas dalam kemasan yang terbentuk agar lebih mudah distribusinya. Berapa kotak yang dibutuhkan untuk Nah, berapa kotak jawaban kelompok kalian? 16 kotak Milo. Yang lain berapa jawabannya? Berapa kotak yang muat? 64. Oke, lanjut. Rizky. Nanti kita diskusikan bersama. Lanjut, Ki. Nah, berapa jumlah kubus satuan yang ada di kotak tersebut? Putar-putar. Ini nih. Nih. Berapa totalnya? 96 semuanya. 96. Kemudian apa lagi? Nah, rumus dari volume kubus apa? Berdasarkan rumus volumenya apa? Rumusnya. Sisi
kali. Iya, itu rumus volume kubus. Rumus volume balok apa? Kalau jawaban kalian? Nah, itu panjang kali lebar kali tinggi. Oke. Nah, dari hasil penyampaian Rizky, silakan kelompok yang bertanya tadi, kelompok berapa? Kelompok 1 ya. Nah, silakan bertanya. Nah, dari mana dapat 16 tuh, Ki? Ayo, yang mau bantu maju silakan. Yang mau bantu temannya, ayo. Boleh menyampaikan pendapat. Dari mana dapat 16 kata kelompok 1 tadi? Dari mana? Hah? 4 kali 4 katanya. Gimana? Benar enggak tuh 4 kali 4? Apakah benar hanya 16 kotak saja yang muat di situ? Hah? Salah? Ayo. Berapa mestinya? Nah, nanti kita cek di jawaban teman-teman yang lain. Oke, Rizky. Nah, boleh ditutup. Tutup. Saya akhiri. Selamat siang. Nah, oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya. Ya, kelompok mana lagi yang mau maju? Ayo, kelompok mana? Silakan. Kelompok 1, ya, kelompok 1 silakan. Diwakili oleh siapa? Nama panggilannya apa? Sebuah perusahaan akan memasarkan produknya. Produk tersebut dikemas dalam kemasan yang berbentuk kubus dengan ukuran sisinya 10 cm agar lebih mudah distribusinya. Produk tersebut dimasukkan ke dalam kardus dengan ukuran sisinya 40 cm. Berapa kotak yang dibutuhkan untuk mengisi satu kardus hingga penuh? Lebarnya Berapa? 64. 64. Ya, yang lain sama? Ada yang berbeda? Oke. Lanjut terus. Pertanyaan kedua. Ini. Nah. Ya, dengarkan teman-temannya dulu. Perhatikan. Berapa jumlah kubus satuan dalam satu kolom? Berapakah jumlah kubus satuan dalam satu baris? Berapakah jumlah kubus satuan yang terdapat pada tinggi kotak tersebut? Oke. Kolom kali 24 baris kali 4 tinggi. Ya. Jadi kesimpulannya apa? Rumus volume kubus. Panjang kali lebar kali tinggi. Nah, panjang kali lebar kali tinggi kalau menurut kelompok mereka. Terus selanjutnya kalau balok apa rumus volumenya? Sisi kali sisi kali sisi. Nah, oke. Silakan. Mungkin setelah dipresentasikan ada yang ingin menanggapi. Silakan. Ayo. Apakah ada yang ingin ditanggapi dari penyampaian dari rekan kita kelompok 1? Yo, kelompok berapa yang bertugas tadi? Kelompok 2. Yo, apa pertanyaannya kelompok 2? Apa pertanyaannya tadi? Adakah yang dirasa menjanggal gitu? Tidak ada? Benar enggak kira-kira yang disampaikan Rizky pula. Nababan tadi. Volume kubus benarkah panjang kali lebar kali tinggi? Benar enggak? Volume kubus. Salah, mestinya apa? Ya, sisi kali sisi kali sisi. Jadi terbalik kamu nulisnya ya. Enggak apa, tapi dia udah berani untuk menyampaikan pendapatnya di depan. Oke, berikan tepuk tangan untuk Awan. Ya. Selanjutnya kelompok berapa yang mau maju? Hah? 2 atau 4? Ya, kelompok 4 boleh maju. Hah? 2 dulu, silakan. Ayo. Ayo maju. Ya, kelompok 2 diwakili oleh siapa? Dosen kah? Ya, dosen. Silakan yang keras. Yang lain dengarkan. Kenalkan nama saya Dosa, nama anggota LKSPA, Tania, Devi, dan Bilustio. Dua perusahaan dipasarkan produk tersebut dikemas dalam kemasan yang berbentuk kubus dengan ukuran isinya 10 cm agar lebih mudah didistribusikan.
produk tersebut dimasukkan ke dalam kardus dan ukuran sisinya 40 cm beberapa kotak yang dibutuhkan untuk memasukkan satu kubus kardus hingga penuh. Oke, berapa? Jawabannya berapa? 64. Dapatnya dari mana 64? Dapat dari mana 64? 4 kali 4 kali 4 karena bentuknya kardusnya kubus. Oke. Terus rumus volume kubus apa? Di belakangnya. Rumus volume kubus apa? Ya. Berapakah jumlah kubus satuan yang ada di kotak tersebut? Nah, 4. Terus jadi kesimpulannya rumusnya apa? Rumus volume kubus. Bawah. Nih. Ah. Apakah kalian mengenalkan kesimpulan jadinya volume kubus Adalah? sisi kali sisi? Oke, sisi kali sisi kali sisi atau S pangkat 3. Oke. Kemudian rumus volume balok apa? Rumus volume balok apa? Ya, yang terakhir. Ada enggak? Balok. Ah, ini. Oke. Silakan. Apakah kalian menarik kesimpulan dari volume balok adalah panjang kali lebar kali tinggi? Oke, panjang kali lebar kali tinggi. Gimana yang lain? Benar? Benar ya. Oke, dah. Berikan tepuk tangan untuk kelompok berapa? 2 ya. Oke. Nah, kelompok 2 sudah. Terakhir kelompok 3 ya. 3 ke 4 nih? 3 ya. Oke, dah maju silakan. Yuk, kelompok terakhir. Ayo. Ayo, jangan malu. Terakhir nih. Yang lain kan udah mewakili semua. Ayo, maju. Nah, dah, Pina maju, Pin. Pina maju, Pin. Ayo. Ya. Pina atau Derry? Ah, maju Der. Nah, kamu aja. Coba. Ayo. Yo, nang laki kan nang bini. Ayo. Dah, yuk. Waktunya sebentar lagi. Ayo. Yuk, dah, kamu aja, Pin. Ini Pin. Dah, maju. Satu orang. Ayo. Kalau enggak ada nilai presentasinya nanti nih. Ayo. Dah? Ayo, terakhir nih satu lagi. Dah kah? Jadi enggak ada yang berani maju nih. Oke, dah lah ya. Berarti kelompok 3 enggak ada nilai presentasinya ya. Kalau gitu. Dah ya. Oke, karena waktu kita terbatas, jadi penyampaian 3 kelompok tadi Bapak rasa sudah cukup mewakili lah ya. Jadi bisa disimpulkan nanti apa? Rumus volume kubus dan rumus volume baloknya. Oke. Dah, silakan dikumpulkan hasil kerjaannya. Oke, dah kumpulkan semua? Kelompok 3 udah, 2 udah, 4 udah, 1 udah. Oke. Oke ya. Nah, jadi kita masuk ke tahap akhir. Tahap akhir ini tadi setelah awal diskusi, presentasi, tahap akhir adalah tes akhir. Tes akhir ini untuk mengetahui apa yang sudah terserap di dalam diri kalian dari awal sampai akhir pembelajaran. Nah, soalnya tidak banyak, hanya 2 saja. Silakan nanti dikerjakan di bagian kotak kosong ini ya. Ya, tulis namanya saja. Nama sama tanggal hari ini ya. Oke, silakan dikerjakan.
Kerjakan ya. Dua soal nih. Cukup lah, sudah 3, 4. 5 ya. Itunya mainannya boleh dikembalikan. Silakan dikerjakan. Nah, kerja nanti Bapak akan. Tinggal lanjut. Simpan di sini. Tinggalkan di sini, nanti Bapak lepaskan. Lanjut kerjakan soal. Oke, terima kasih.
Sambil ngisi ini ya nanti ya. Nanti kumpulkan dengan Bu Rita aja. Bisa namanya di sini ya. Kalau setuju S, kalau sangat setuju SS, kalau sangat tidak setuju STS. Baca dulu di sininya ya. Bapak minta tolong di sini nanti ya. Oke ya. Nah, misalnya guru mengaplikasikan media pembelajaran yang beraneka ragam. Setuju enggak kira-kira? Kalau setuju, tentang setuju. Kalau tidak setuju, tentang bagian tidak setuju. Apa tadi yang presentasi? Ini ya? Sekian. Sekian nanti kamu isi ini ya. Tulis nama, terus baca pernyataan ini. Setuju kira-kira dengan pernyataan. Kalau setuju, tentang setuju. Ya. Sini tadi dari ya. Di sini ya nanti ya, tolong ya. Kalau setuju, tentang setuju. Kalau tidak setuju, tentang tidak setuju. Baca dulu ininya, pernyataannya. Oke? Nanti boleh dikumpulkan setelah istirahat ya. Dah? Belum? Belum ya? Berapa menit? 1 jam? Jauh masih nggak habis kan? Cepat kan saya nih. Dah belum? Dah? Belum sama sekali. Karena memang waktunya terbatas, jadi udah kumpulkan seadanya saja, enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa. Yang penting udah ada oret-oret sedikit, enggak masalah. Karena enggak lama lagi istirahat kan. Nanti waktu kalian istirahat kalian terpotong pula. Dah, boleh coba dikumpulkan tulis namanya jangan lupa. Kumpulkan ke ketua kelompoknya. Selesai enggak selesai kumpulkan saja, enggak apa. Walaupun hanya sedikit enggak apa. Karena kita harus menutup pelajaran ya. Yuk, boleh silakan kumpulkan. Kumpulkan seadanya saja, enggak apa. Yang penting udah ada nama sama itunya, tanggalnya. Ayo. Kumpulkan saja. Karena waktu udah 5 menit lagi istirahat nih. Yuk, silakan kumpulkan ke ketuanya. Enggak apa. Seadanya saja. Nah, angketnya nanti enggak apa. Nah, kumpulkan saja. Seadanya saja, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ya, sini kumpulkan. Enggak apa. Yang penting udah ada usaha. Nah, itu nanti isi aja dulu. Habis istirahat pun boleh. Ya.
Oke, dah perhatikan. Jadi sudah kita laksanakan semua tahapan hari ini, mulai dari pertama diskusi, kemudian tadi setelah itu ada presentasi. Setelah presentasi kita ada evaluasi akhir. Jadi kegiatan pembelajaran kita sudah terlaksana semuanya. Jadi sebelum mengakhiri, Bapak minta sampaikan kesimpulan pembelajaran hari ini. Ya, apa saja yang kita dapatkan hari ini? Yang pertama tentang apa? Tentang volume? Ya, volume, kubus, dan balok. Apa saja yang kita cari hari ini? Rumus volume. Kemudian mengerjakan dalam soal. Nah, jadi kesimpulannya hari ini adalah kita sudah menentukan rumus volume balok, kemudian menghitung volume kubus dan balok. Nah, oke. Itu terkait kesimpulan. Kemudian bagaimana perasaan kalian saat ini? Bapak ingin menanyakan. Setelah pembelajaran kita ini, bagaimana perasaannya? Senang, sedih, apa? Senang ya, senang. Senang dengan pembelajaran berkelompok seperti ini? Senang ya, oke. Senang dengan tampilan-tampilan video, senang? Nah, oke, terima kasih. Jadi Bapak rasa pembelajaran kita sudah terlaksana semuanya. Untuk menutup pembelajaran terakhir, Bapak ingin menyampaikan motivasi dari Pitagoras di sini. Kata-katanya, jika engkau tidak sanggup menahan lelahnya belajar, engkau harus menanggung pahitnya kebodohan. Ya, ini harus diresapi benar-benar, karena kalau kita malas, maka kita akan bodoh. Dan ini akan ditanggung sampai nanti-nanti. Jadi, maksimalkan kesempatan belajar saat ini dengan baik, agar nanti kita tidak menanggung kebodohan. Itu motivasi yang disampaikan oleh Pitagoras. Nah, sebelum menutup pembelajaran, Bapak minta ketua kelas untuk memimpin kita dalam doa. Silakan ketua kelas. Ya, terima kasih ketua kelas yang sudah memimpin doa. Kita mengawali dengan doa, tentu kita harus menutup pembelajaran juga dengan doa. Nah, setelah ini jangan lupa dibuka-buka kembali pelajaran yang sudah disampaikan. Jangan dibiarkan begitu saja, supaya ingatan kita kembali, ya. Jadi jangan dilupakan semuanya. Baik, itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Setelah ini boleh istirahat, ya, ke tempatnya masing-masing. Bapak akhiri, selamat siang. Oke. Semangat.